Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid, yaitu fasal yang pertama, nun sukun dan tanwin. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mempelajari tentang nun sukun dan tanwin, mari kita cari tahu dulu apa itu ilmu tajwid. Yang pertama, ilmu tajwid ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan betul, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian. Yang kedua, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembahasan ilmu tajwid yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, lam alif, dan hamzah. Yang ketiga, guna ilmu tajwid ialah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Yang keempat, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang ditandai seperti nun sukun, sedangkan tanwin adalah suara nun sukun, bukan nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau isim. Tanwin merupakan harokah rangkap, umpamanya suara an ditandai dengan fathatain, suara in ditandai dengan kasratain, suara un ditandai dengan domatain. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin jumlahnya ada 6. Yang pertama, izhar khalqi. Yang kedua, idgham bigunnah. Yang ketiga, izhar wajib. Yang keempat, idgham bila gunnah. Yang kelima, iqlab. Dan yang keenam, ikhfa. Yang pertama, izhar khalqi. Izhar artinya menjelaskan. Khalqi dari kata khalaq artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut izhar khalqi adalah bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf khalqi. Huruf-huruf khalqi jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, wain, ha, dan kha. Huruf-huruf ini disebut khalqi karena makhraj atau tempat keluar huruf tersebut adalah kerongkongan. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang, jelas dan pendek, bunyi suaranya jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Sebagai misal nun sukun bertemu hamzah, in ana harus dibaca in ana, tidak boleh dibaca in ana. Misal tanwin bertemu hamzah, kufuwan ahad, harus dibaca kufuwan ahad, tidak boleh dibaca kufuwan ahad. Contoh-contoh lain, hasidin idza, tanwin bertemu hamzah, salamun hiya, tanwin bertemu ha, jannatin aliyatin, tanwin bertemu ain, ata'an hisaban, tanwin bertemu ha, ajrun gairu mamnunin, tanwin bertemu wain, zarratin khairan, tanwin bertemu ha, man a'ta, nun sukun bertemu hamzah, yanha, nun sukun bertemu ha, min alakin, nun sukun bertemu ain, yanhituna, nun sukun bertemu ha, min ghillin, nun sukun bertemu ghain, min khaufin, nun sukun bertemu kha. Yang kedua, idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan huruf, bigunnah artinya dengan mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bigunnah ialah bila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 ini, yaitu ya, nun, mim, dan waw dalam 2 perkataan. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkannya dengan mendengung. Sebagai misal huruf nun bertemu ya, lan yakula, ini terdiri dari 2 kata yaitu lan dan yakula. Membacanya harus la yakula, tidak boleh dibaca lan yakula.
sebab nun sukun sudah dimasukkan menjadi satu dengan huruf ya sesudahnya. Misal yang tanwin bertemu huruf ya, kitaban yalqahu, ini pun terdiri dari dua kata, yaitu kitaban dan yalqahu. Pembacanya harus kitaban yalqahu, tidak boleh dibaca kitaban yalqahu. Satu lagi contoh, mim malin tidak boleh dibaca min malin, tetapi wajib dibaca mim malin sebab nun sukun sudah diidghamkan pada mim dan seterusnya. Contoh-contohnya yang lain, yauma idzi yasduru, tanwin bertemu dengan ya. Amilatun nasibatun, tanwin bertemu dengan nun. Bihijaratim min sijilin, tanwin bertemu dengan mim. Ma law wa'addada, tanwin bertemu dengan waw. May ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya. Min ni'matin, nun sukun bertemu dengan nun. Mim masadin, nun sukun bertemu dengan mim. Mi waraihim, nun sukun bertemu dengan waw. Yang ketiga, izhar wajib. Bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 tersebut, yakni huruf ya, nun, mim, dan waw dalam suatu perkataan, maka hukum bacaannya tidak lagi disebut idgham bigunnah dan tidak disuarakannya dengan mendengung, tetapi wajib dengan terang dan jelas. Hukum bacaannya disebut izhar wajib. Bandingkanlah dua contoh berikut, masing-masing terdapat nun sukun bertemu dengan huruf waw, yang satu terdiri dari dua kata dan yang satunya terdiri dari satu kata, yaitu in wahabat dan kin wanun. Yang pertama, in wahabat harus dibaca i wahabat, tidak boleh dibaca in wahabat sebab nun diidghamkan pada waw. Sedang kin wanun harus dibaca kin wanun dengan terang atau izhar, tidak boleh dibaca ki wanun sebab nun wajib diizharkan karena nun sukun dan huruf waw keduanya terdapat dalam satu kata. Yang keempat, idgham bila gunnah, bila artinya dengan tidak. Hukum bacaan disebut idgham bila gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan huruf ra. Cara membacanya mengidghamkan nun sukun atau tanwin pada lam dan ra tetapi tanpa mendengung. Contoh huruf lam dan ra, in lam taf'al dibaca in lam taf'al, tidak boleh dibaca in lam taf'al. Bunyi nun sukun menjadi satu dengan lam dalam kata in lam. Nun sukun bertemu huruf ra, mir rabbika dibaca mir rabbika dan tidak min rabbika. Bunyi nun sukun pada kata min diidghamkan menjadi satu dengan ra dalam kata rabbika. Contoh lain, khairul laka, tanwin bertemu dengan huruf lam. Syaitanir rajim, tanwin bertemu dengan huruf ra. La illam yantahi, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mir rahiqin, nun sukun bertemu dengan huruf ra. Bacalah seperti yang dicontohkan di atas. Allay yaqdira, yauma idzil khabirun, mir rijzin, wailul likulli, allay yahura, fa'alun lima yuridu. Yang kelima, iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut iqlab ialah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan menyuarakan nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contoh yang nun sukun bertemu ba, amburika, tidak boleh dibaca anburika, tetapi harus dibaca amburika. Yang tanwin bertemu ba seperti amadam ba'idan, tidak dibaca amadan ba'idan, tetapi harus dibaca amadam ba'idan. Contoh-contoh lain, lanas fa'am bin nasiyati, tanwin bertemu dengan huruf ba. Hilum bihadzal baladi, tanwin bertemu dengan huruf ba. Kiramim bararatin, tanwin bertemu dengan huruf ba. Layum bazanna, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Mim ba'di, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Mambakhila, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Yang keenam, ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Hukum bacaan disebut ikhfa yaitu jika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf khalqi atau izhar, huruf-huruf idgham bigunnah, huruf-huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab, yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara izhar dan idgham. Lagi pula terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya berbunyi seperti ing jika bertemu kaf, qaf, fa, za, dan zai, dan ada kalanya mirip suaranya dan ing jika bertemu shin, sin, zal, dan sa. Ada kalanya sepertinya jika bertemu huruf jim
Dan ada kalanya tetap berbunyi huruf nun ketika bertemu dengan huruf-huruf to, dot, dal, dan ta. Sebagai contoh bacaan, minkum tidak boleh dibaca minkum, tetapi harus dibaca minkum sebab suara nun sukun bersambung dengan kaf serta mendengung. Liman sya'a tidak dibaca liman sya'a, tetapi harus dibaca liman sya'a. Anja'a tidak dibaca anja'a, tetapi harus dibaca anja'a. Miltin harus dibaca miltin, tidak boleh dibaca miltin. Contoh-contoh lain, naran talazza, tanwin bertemu dengan huruf ta. Muta'in sama amin, tanwin bertemu dengan huruf sa. Hubban jamman, tanwin bertemu dengan huruf jim. Dakan, tanwin bertemu dengan huruf dal. Yaumil dzi masghabatin, tanwin bertemu dengan huruf zal. Yauma idzin zurqan, tanwin bertemu dengan huruf zai. Wala antum, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Man saqulat, nun sukun bertemu dengan huruf sa. Min ju'in, nun sukun bertemu dengan huruf jim. Man dassaha, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Fa'anzartukum, nun sukun bertemu dengan huruf zal. Anzalna, nun sukun bertemu dengan huruf zai. Basyaran sawiyan, tanwin bertemu dengan huruf sin. Syai'in syahid, tanwin bertemu dengan huruf shin. Saffan, tanwin bertemu dengan huruf sad. Qauman dallina, tanwin bertemu dengan huruf dal. Qauman tagina, tanwin bertemu dengan huruf ta. Min sijilin, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Min syarri, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Fansab, nun sukun bertemu dengan huruf sad. Mandudin, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Antabaqin, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Qauman zalimina, tanwin bertemu dengan huruf za. La qawlu faslun, tanwin bertemu dengan huruf fa. Zambil qutilat, tanwin bertemu dengan huruf qaf. Nasiyatin kazibatin, tanwin bertemu dengan huruf kaf. Afala yanzuruna, nun sukun bertemu dengan huruf za. Munfakkina, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Anqadha, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Inkana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Huruf-huruf ikhfa 15 ini terhimpun dalam suatu syair menurut permulaan tiap-tiap kata. Sif jasana kam jada syakhsun qarsama dum tayyiban zid fi tuqada zalima. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.